Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam mengelola investasi strategis negara. Nama Danantara yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto berasal dari gabungan kata Daya Anagata Nusantara. Nama ini melambangkan kekuatan masa depan Nusantara dan simbol kekuatan kolektif Indonesia yang siap menghadapi tantangan global, menciptakan peluang, serta menempatkan Indonesia setara dalam perekonomian dunia. Badan Pengelola Investasi bukan barang baru di negeri ini. Konon, Danantara digadang-gadang bakal melewati Temasek, super holding BUMN-nya Singapura. Meski Kepala BPI Danantara sudah dilantik, tetapi institusi ini belum resmi diluncurkan. Apa saja yang masih dibutuhkan untuk melengkapi Danantara? Benarkah besarnya aset yang dikelola Danantara kelak bakal menjadi magnet investasi asing di tanah air? Sobat bisnis, inilah Fokus. Isu yang berhembus, belum tersedianya payung hukum, itulah yang disebut-sebut turut menyebabkan tertundanya peluncuran lembaga tersebut yang semula akan digelar awal November 2024. Dalam perjalanan, Danantara menyatakan bahwa draft dasar hukum berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden sudah diserahkan kepada Sekretariat Negara. Payung hukum menjadi penting, mengingat konon aset yang akan dikelola Danantara mencapai 9.500 triliun rupiah atau hampir 3 kalinya APBN 2024. Seusai dilantik, Mulia Mandarman Syahadat, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara mengatakan, semua proses akan dilakukan secara bertahap yang nantinya akan dilandasi dengan keberadaan undang-undang khusus. Pekan lalu, Menteri Investasi BKPM Rosan Ruslani mengaku telah diberikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala Negara Prabowo meminta agar Danantara dapat terbentuk dengan aturan yang tepat dan implementatif. Hal ini juga merujuk bahwa Danantara terbentuk dari 7 perusahaan BUMN yang sudah menjadi perusahaan publik, sehingga harus mengikuti aturan dari pasar modal. Keberadaan dasar hukum ini cukup penting, sehingga tidak menimbulkan dualisme antara Danantara dengan Kementerian BUMN. Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute, Heri Gunawan, memandang bahwa risiko dualisme itu bisa saja terjadi. Dia melihat sejauh ini Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Langkah itu dilakukan sebelum ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Penggabungan 7 aset BUMN tersebut tentu saja berpotensi membuat Danantara menjadi raksasa percaturan dunia. Pasalnya, aset yang dikelola besarnya bukan kepalang, yakni mencapai 600 miliar US dollar atau sekitar 9.400 triliun rupiah. Jumlah tersebut ditargetkan bakal meningkat hingga mencapai angka 982 miliar US dollar dalam beberapa tahun ke depan. Jika berjalan mulus, maka Danantara menjadi sovereign wealth fund terbesar keempat di dunia. Adapun pada tahap awal, dana kelolaan atau aset under management Danantara akan mencapai 10,8 miliar US dollar yang berasal dari Indonesia Investment Authority. Maka wajar Kepala BPI Danantara Mulia Mandehadat mengatakan lembaga baru ini hadir untuk mengonsolidasikan aset negara yang dipisah, lalu melipat gandakan nilainya guna memenuhi kepentingan ekonomi nasional. Selain perihal dasar hukum, tertundanya peluncuran Danantara juga dihiasi oleh struktur kepengurusan. Banyak kabar burung yang beredar. Misalnya terkait Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Ruslani di Danantara. Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharudin Djenot pun mengamini bahwa Rosan memang memiliki peran dalam pembentukan instansi yang digadang-gadang mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.
Sementara itu, Kepala BPI Danantara Mulia Mande Hadad memilih urung bicara saat dikonfirmasi kembali terkait jabatan Rosan di instansinya. Mengingat santer kabar beredar, Rosan akan menjabat sebagai chairman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menjadi chairman Badan Investasi Danantara. Sedangkan Mulia Mande Hadad menjadi CEO. Menurut informasi yang diterima bisnis, Prabowo telah menyerahkan surat keputusan tersebut. Dia menyampaikan posisi Rosan Ruslani masih menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi. Secara tidak langsung, BP Danantara akan di bawah lembaga ini. Informasi tersebut seakan diamini oleh unggahan di akun Instagram Rosan Ruslani yang sedang melakukan rapat persiapan pembentukan BP Danantara bersama Mulyaman Hadad, Thomas Jiwandono, hingga Pandu Patria Syahrir. Sebelum Danantara mentas, dinamika di dalamnya memang sayang sekali untuk dilewatkan. Mengingat ekspektasi publik terhadap lahirnya Badan Pengelola Investasi ini sudah tinggi. Tidak hanya untuk perekonomian nasional, tetapi juga bagi perusahaan yang asetnya dikelola Danantara. Salah satu manfaatnya, Danantara dapat menjadi market maker bagi saham-saham badan usaha milik negara. Budi Frensidi, Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengamat pasar modal mengatakan, hal tersebut bertujuan menopang saham-saham plat merah agar tidak mudah tumbang ketika asing melakukan aksi ambil untung. Konstruksi Danantara masih berlangsung. Kita berharap kehadirannya memang sebesar cerita awal pembentukannya, menjadi magnet investasi asing di tanah air. Mengalahkan Temasek? Semoga.